Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini yang berjudul Pendapatan Nasional dalam Islam. Nama anggota kelompok Ariel Irgiansa, NPM 20221011, Elsa Indriani 20221011, dan Agung Arif Umarela 20221015. A. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan semua pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam periode atau kurun waktu tertentu, di mana umumnya adalah 1 tahun. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selain itu, pendapatan nasional juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang merupakan semua hasil produksi yang dihasilkan oleh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam periode waktu 1 tahun. Dari penjelasan dan pengertian tersebut, ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai total semua hasil produksi akhir atau barang dan jasa. Artinya, nilai yang dihitung adalah nilai akhir semua barang dan jasa. Yang kedua, suatu perekonomian, di mana yang dimaksud adalah batasan penduduk dari suatu negara. Yang ketiga, adanya periode, artinya menjelaskan adanya batasan perhitungan setiap periode atau umumnya dalam 1 tahun. Perhitungan pendapatan berguna untuk memberikan perkiraan GDP secara teratur yang merupakan ukuran besar dari performance perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, juga berguna untuk menerangkan kerangka kerja, hubungan antara variabel makroekonomi seperti output, pendapatan, dan pengeluaran. 1. Pendekatan produksi atau GDP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC, International Industrial Classification, yang meliputi sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi listrik, gas dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintahan dan pertahanan, sektor produksi jasa dan lainnya. 2. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran GNP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga berupa konsumsi, 2. Perusahaan berupa investasi, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Pengeluaran ekspor dan impor. B. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau measure of economic welfare atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsi bahwa rakyat secara materi bertambah, baik posisinya atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Noordos dan Tobin dari Yale bersama-sama dalam 1972 mengajukan konsep MEW, Measure of Economic Welfare. Tetapi sayang, konsep ini tidak berkembang dan sampai saat ini cenderung menggunakan GDP, real atau kapita sebagai ukuran kesejahteraan suatu negara masih digunakan. Ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara transparan. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Di dalam perhitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maksudnya, produksi barang beras yang menghasilkan uang 10 juta
sama nilainya dengan produksi perhiasan emas yang juga menghasilkan 10 juta. Maka, untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat ketimbang produksi barang-barang mewah. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistem. Namun, bagaimanapun juga perlu suatu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem dalam perhitungan GNP. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional. 3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa. Sebagai presentasi total konsumsi, hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, layanan kesehatan. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Di dalam masyarakat Islam, terdapat suatu kewajiban menyantuni kerabat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak mudah memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat manfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam. C. Kesejahteraan dalam perspektif Islam. Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Kesejahteraan sejati membutuhkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Determinan terpenting yang menentukan kesejahteraan adalah dalam cara bagaimana kita memanfaatkan sumber daya langka yang merupakan amanah dari Sang Pencipta. Kekayaan dan konsumsi yang lebih banyak akan lebih baik dari yang sedikit jika dan hanya jika pertumbuhan tersebut dicapai tanpa memperlemah jaringan moral masyarakat dan solidaritas sosial, atau tanpa meningkatkan ketidakseimbangan alam. Jika dalam ekonomi konvensional, penggunaan sumber daya yang paling efisien ditentukan berdasarkan kriteria Pareto optimum, dalam Islam ditentukan berdasarkan kriteria maqasid syariah. Setiap penggunaan sumber daya yang akan merusak atau menggagalkan pencapaian dan realisasi maqasid syariah harus dipandang sebagai kesia-siaan dan inefisiensi. D. 4 hal yang bisa diukur pada perhitungan PDB dalam perekonomian Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam penghitungan. Yang keempat, pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah atau zakat. Kesimpulan. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pendapatan, dan 3. Pendekatan pengeluaran. Lalu ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara transparan. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat atau yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.